Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nursolih Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Di video kali ini, untuk video kedua ya, pembahasan tentang metode penulisan skripsi. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua untuk menulis skripsi. Setelah kita tahu bahwa untuk menulis sebuah penelitian, skripsi, atau apapun itu, yang diperlukan pertama kali bukan judul, tetapi masalah yang sudah saya sajikan dalam video pertama. Maka dari itu, nggak usah berlama-lama, langsung saja setelah menonton video yang pertama, kita saksikan penjelasan video yang kedua. Selamat menyaksikan. Setelah kita mendapatkan masalah yang kita temukan, dalam step pertama, kita melihat cara mengidentifikasinya seperti apa, kita melihat masalah seperti apa, kita mencari masalah seperti apa. Baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu merumuskan masalahnya. Merumuskan masalah ini yaitu merumuskan atau memilih masalah mana yang menjadi fokus untuk dilakukan penelitian. Nah, beda nggak sih antara rumusan masalah dengan identifikasi masalah? Itu tentunya berbeda, tapi bedanya beda tipis ya. Yang namanya mengidentifikasi masalah berarti mengidentifikasi, melis masalah-masalah apa saja yang ada dalam suatu persoalan atau dalam sebuah topik yang menurut kita menarik untuk dijadikan atau menarik untuk dilirik kayak gitu. Nah, kalau rumusan itu kita melihat daripada identifikasi yang sudah kita buat. Biasanya kalau merumuskan, tidak semua yang ada dalam identifikasi itu kita masukkan atau kita jadikan fokus penelitian. Kenapa tidak seperti itu? Karena untuk sebuah penelitian memerlukan waktu. Jadi kalau semua identifikasi itu masuk ke dalam rumusan masalah, itu akan memakan waktu yang lama. Nah, contohnya seperti apa sih dalam membedakan antara identifikasi dan rumusan masalah? Langsung kita lihat contohnya. Oke, ada sebuah contoh. Jadi contohnya kayak gini ya. Pernah nggak sih kalian itu mau buat kue gitu? Nah, kalau perempuan suka ya buat kue. Nah, lihat di resep tampilan kuenya cantik ya. Nah, kan resep itu sudah dia nulis bahan-bahannya apa aja, takarannya berapa aja, terigunya dan lain sebagainya. Itu kan udah nulis ya dia ya. Telurnya berapa, kemudian raginya diapain dulu dan lain sebagainya. Menyebutkan bahan-bahannya apa saja, kemudian langkah-langkahnya, stepnya, kemudian juga menerangkan untuk memanggangnya berapa lama, suhunya berapa dan lain sebagainya, kan gitu. Selagi memanggang harus diapain, kuenya dan lain sebagainya. Itu kan ada di dalam buku resep. Nah, tertarik nih buat gitu. Seyogianya ketika membuat kue dengan bahan yang sama ya, dan takaran yang sama, prosesnya mengikuti resep, seharusnya jadi dong kuenya sama seperti yang digambar dan rasanya seperti yang dibayangkan. Nah, tetapi pada kenyataannya sudah mengikuti, pas buat jauh banget sama realita yang terjadi gitu. Padahal kan udah ngikutin gitu sesuai dengan anjuran yang diajarkan. Nah, berarti di sini ada yang miss. Apa saja yang miss? Bisa jadi pada saat membuat kue di tengah-tengah moodnya rusak, udah keburu bete, udah keburu bosan. Atau bisa juga salah masukin urutan ya, jadi urutannya harus apa dulu, malah masukin step yang harusnya step kedua masuk ke step pertama gitu ya. Atau kurang bahannya, lupa nih beli apa gitu, nggak apa-apa lah gitu.
prosesnya, mungkin memanggangnya dan lain sebagainya itu ya. Atau iya salah waktu memanggang, ya harusnya per 10 menit dibuka, diciprit-ciprit air atau apa, atau sebelum adonan masuk harus dikeprek-keprek supaya nggak ada udara. Nah itu enggak. Nah dari semua yang tadi saya bilang bisa jadi karena apa, itu namanya identifikasi. Mengidentifikasi kenapa kue yang tadi itu bisa tidak sama dengan gambar yang seharusnya, rasanya juga jauh banget gitu. Nah itu identifikasi. Sedangkan rumusan masalah berarti mengambil beberapa. Saya mau menelusuri nih, bisa jadi saya salah masukin urutan bahan. Nah diambil tuh, itu namanya rumusan masalah. Nah jadi rumusan masalah itu kita mengambil permasalahan yang ada dalam identifikasi masalah, tapi tidak semua, hanya satu atau dua. Itu beda identifikasi masalah dengan rumusan masalah. Dalam rumusan masalah itu bentuknya bukan pernyataan ya, tapi pertanyaan. Nah biasanya dalam sebuah penelitian atau skripsi, bentuk rumusan masalah itu ada dua. Nah, kalau saya sendiri itu menyarankan pertanyaannya itu yang pertama ditanyakan mengapa. Kenapa harus mengapa bentuk kata tanyanya? Nah, karena mempertanyakan apa yang salah. Kita kembali ke contoh kue yang tadi ya. Mengapa kue yang dibuat bisa tidak sama dengan yang di resep? Padahal resepnya sudah diikuti dengan baik. Nah, itu kan berarti harus ditelusuri kenapa bisa terjadi. Kan begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu bagaimana? Nah, kenapa harus kata bagaimana, kata tanyanya? Ini untuk memberikan solusi dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama kan menanyakan mengapa. Bisa salah masukin urutan bahan. Kan begitu. Nah, terus bagaimana solusinya agar tidak terjadi lagi salah memasukkan bahan-bahan tersebut? Itu bentuk pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi yang pertanyaan pertama bentuk kata tanyanya mengapa, dan yang kedua bentuk pertanyaannya bagaimana. Rumusan masalah ini jangan sampai disepelekan. Karena apa? Ini sangat berhubungan erat dengan teori yang akan diangkat ya. Dan kemudian rumusan masalah ini akan dijawab di dalam bab 4. Bu, contohnya yang hukum dong Bu, jangan yang kue gitu. Ya, oke, saya kasih contoh yang berhubungan sama hukum. Nah, ketika saudara membaca suatu putusan, ya, kemudian saudara lihat di dalam putusan itu antara kronologinya dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa itu unsur dengan kronologinya itu tidak sejalan, tidak sesuai. Kan harusnya unsur dari sebuah pasal harus terpenuhi oleh seseorang agar orang itu bisa didakwakan dengan pasal tersebut. Nah, kenyataannya unsur yang ada di dalam pasal itu tidak terpenuhi semua oleh terdakwa. Nah, malahan terdakwa ini diputus bersalah dengan pasal itu. Kan terjadi ketidaksesuaian di dalam hukum. Karena hukum berkata apa? Orang harus memenuhi suatu unsur pasal itu baru bisa didakwakan dengan pasal yang bersangkutan. Tapi kalau tidak memenuhi kan tidak bisa. Nah, ini namanya terjadi permasalahan. Ada gap di situ. Ada contoh lain? Ada. Kalau misalnya saudara mau melihat sebuah peristiwa di luar, ini penelitiannya bentuknya empiris, ya, penelitian lapangan. Saudara melihat
ada suatu persoalan di suatu daerah di mana kok banyak sekali tingkat kriminalitas di sana. Apa yang terjadi? Padahal di situ sering diberikan sosialisasi, di situ sering patroli polisi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu juga bisa menjadi permasalahan di mana nanti saudara menelitinya sesuai dengan wilayah itu saja. Nah, tentunya nanti ada proses-proses yang harus dilalui kalau untuk penelitian secara empiris yang akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Oke, itulah penjelasan saya mengenai video kedua ini dengan tema rumusan masalah. Setelah kita kenali masalah yang sudah saya jelaskan dalam video pertama, kemudian kita identifikasi masalah-masalah apa saja yang timbul dari permasalahan yang kita lirik tadi, kemudian kita ambil satu permasalahan yang betul-betul menjadi problematika, menjadi menurut kita menarik, kita tarik, masukkan ke dalam rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan, ada dua. Yang pertama, mengapa, dan yang kedua, bagaimana. Mengapa untuk mempertanyakan masalah yang tadi kita lirik, dan bagaimana untuk solusi yang akan kita berikan. Oke, terima kasih telah mendengarkan video dari saya. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan menuai keberkahan untuk kita semua. Jika ada kritik maupun saran, dapat dituliskan di dalam kolom komentar. Jaga terus kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.